Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Ekonomi Perencanaan Pembangunan dan Wilayah akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Pembangunan Ekonomi. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. 1. Fatikatul Lestari. 2. Titis Rohadatul Ais. 3. Agusti Kusniatu. 4. Muhammad Hasyim Asyhari. Teori Adam Smith. Adam Smith bukan saja terkenal sebagai pelopor ilmu ekonomi dan ahli ekonomi yang pertama kali mengemukakan pentingnya kebijakan laissez-faire. Menurut pandangan Adam Smith, kebijakan laissez-faire atau sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat. Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk bertambah akan memperluas, dan perluasan pasar akan meninggikan tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahapan yang berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa berternak, masa bertanam, perdagangan, dan terakhir tahap perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam pembangunan ekonomi, modal memegang peranan yang penting. Adam Smith mengasumsikan hanya para tuan tanah dan pengusaha yang mampu melakukan aktivitas menabung, untuk kemudian modal tersebut diinvestasikan ke sektor real. Teori Richardian, Malthus, dan Mill. Pertama, teori David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. David Ricardo dan Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa dalam jangka panjang perekonomian akan mencapai stationary state atau suatu keadaan di mana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali. Menurut Ricardo dan Malthus, perkembangan penduduk yang berjalan dengan cepat akan memperbesar jumlah penduduk hingga menjadi 2 kali lipat dalam waktu 1 generasi, akan menurunkan kembali tingkat pembangunan ke taraf yang lebih rendah. Tambunan menjelaskan teori yang dikemukakan Ricardo ini, yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh sumber daya alam yang terbatas jumlahnya, dan jumlah penduduk yang menghasilkan jumlah tenaga kerja yang menyesuaikan diri dengan tingkat upah di atas atau di bawah tingkat upah alamiah. Adapun menurut Malthus, di antara faktor-faktor ekonomi yang paling berpengaruh yaitu faktor akumulasi modal. Tanpa penambahan modal, proses produksi akan berhenti, dan berarti pendapatan domestik bruto potensial akan berkurang atau hilang. Kedua, teori John Stuart Mill. Teori mengenai proses pembangunan yang dikemukakan Mill memiliki pandangan yang sangat mirip dengan Ricardo, yaitu berlakunya pertambahan penduduk secara terus-menerus, sedangkan luas tanah terbatas menyebabkan kegiatan ekonomi berlangsung menurut hukum hasil lebih yang makin berkurang. Mill berpendapat supaya pembangunan tercipta perlu ada golongan masyarakat yang kreatif, yang akan bertindak sebagai pencipta perubahan-perubahan. Mill tidak menekankan peran golongan pengusaha yang inovatif dalam pembangunan. Mill berpendapat bahwa pembangunan ekonomi tergantung pada 2 jenis perbaikan, yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang menghapuskan hambatan pembangunan yang diciptakan manusia. Mill menekankan pentingnya peran pendidikan dalam pembangunan ekonomi, karena menurutnya faktor tersebut memerankan 2 fungsi penting dalam pembangunan ekonomi, yaitu meninggikan pengetahuan teknik masyarakat dan meninggikan pengetahuan umumnya. Selanjutnya yaitu teori aliran klasik. Dalam aliran klasik,
menekankan adanya sistem liberal dan perkembangan teknologi yang disebabkan oleh adanya akumulasi pembentukan modal dan spesialisasi. Tokoh utama aliran klasik adalah Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus. Ada kesamaan pandangan dari mereka yang bersifat pemistik, karena adanya the law of the diminishing return, ketersediaan lahan yang terbatas, dan pertumbuhan penduduk yang lebih besar daripada pertambahan penduduk. Menurut Adam Smith, ia melihat pembangunan ekonomi sebagai proses pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan mekanisme pasar. Suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika mekanisme pasar berjalan dengan sempurna. Akumulasi modal akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh langsung terjadi karena pertambahan faktor produksi yang akan meningkatkan output atau produksi barang dan jasa. Sedangkan pengaruh tidak langsung dari modal terhadap output adalah berupa peningkatan produktivitas melalui pembagian kerja dan spesialisasi. Semakin besar modal, semakin besar mungkinnya yang akan terjadi stationary state, yaitu suatu kondisi jika sumber daya alam sudah sepenuhnya dimanfaatkan, walaupun ada pengangguran, hanya bersifat sementara sehingga peran pemerintah diharapkan seminimal mungkin dalam perekonomian. Menurut David Ricardo, inti dari pertumbuhan menurut Ricardo sebenarnya hampir sama dengan teori Smith. Ricardo memusatkan perhatian pada peranan penduduk dalam pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain, nasional atau GNP tergantung atau ditentukan semata-mata oleh jumlah penduduk sebagai tenaga kerja. Ricardo menyatakan bahwa jumlah penduduk ditentukan oleh upah yang berlaku. Jika tingkat upah di atas tingkat subsisten atau pas-pasan untuk bertahan hidup, jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan akan cenderung meningkat. Dan sebaliknya. Oleh karena itu, terbatasnya sumber daya alam dan output tergantung pada jumlah penduduk. Diperkirakan dalam jangka panjang, output nasional cenderung konstan, yaitu dalam hal tanah. Selanjutnya, Thomas Robert Malthus. Malthus membahas keterkaitan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi hanya tumbuh dalam jangka panjang. Jika pertumbuhan penduduk lebih rendah dari pertumbuhan output, menurut Malthus, pertumbuhan penduduk yang mengikuti deret ukur, sementara pertumbuhan pangan atau produksi hanya mengikuti deret hitung, yang akan menyebabkan tingkat perekonomian generasi mendatang cenderung buruk. Dalam arti, generasi mendatang akan kekurangan pangan. Hal itu dapat diatasi jika pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Dan dapat disimpulkan, menurut para ahli ekonomi klasik, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut: jumlah penduduk, persediaan barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, penerapan teknologi. Selanjutnya, teori Marxis. Dalam kondisi dunia yang dikuasai oleh kaum liberalisme, ideologis Marxisme lahir dari kesadaran kaum buruh untuk mengubah nasibnya dari penindasan dan penghisapan kaum kapitalis melalui revolusi sosial. Menurutnya, faktor pendorong perkembangan ekonomi adalah kemajuan teknologi. Barang modal yang ada bukan merupakan milik pribadi atau pemilik modal, melainkan milik bersama. Manusia bekerja bukan sekedar untuk makan, tetapi sebagai bagian dari ekspresi diri. Jalan dengan perkembangan teknologi, pemupukan modal yang dilakukan pengusaha dialihkan kepada investasi teknologi sehingga terjadi peralihan tenaga manusia dengan tenaga mesin yang pada akhirnya mengurangi eksploitasi buruh namun meningkatkan angka pengangguran. Fase ini merupakan titik awal tata masyarakat sosialis yang mana terjadi perubahan, yaitu pemupukan modal pada masa kapitalis diganti dengan pemerataan kesempatan pemilikan sumber daya sehingga semua pihak memiliki posisi yang sama dalam hal tawar-menawar.
dengan tujuan 1. Solidaritas kelas sebagai alat utama perbaikan sosial ekonomi, kemanusiaan, dan keadilan. 2. Perjuangan kelas guna mewujudkan kegiatan ekonomi dan politik secara mandiri yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan rakyat. 3. Adanya sentralisasi ekonomi. Hambat utama dalam menjalankan teori ini adalah faktor struktural yang berupa kelas-kelas sosial di masyarakat, termasuk masyarakat dunia. Dominasi kelas borjunis, yakni negara-negara kapitalis negara dunia ketika sulit maju dan berkembang. Sehingga negara penganut Marxis sering menggunakan ekonomi tertutup atau closed economy. Mereka ingin memperbaiki nasib rakyat jelata atau kaum miskin melalui perubahan sistem politik, sosial, dan ekonomi dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan bantuan. Biasanya bantuannya hanya sebagai pelengkap. Mana kelemahan dari teori ini yaitu dalam istilah nilai lebih mendapatkan kritikan, sebab dalam dunia nyata tidak ada istilah nilai lebih, melainkan harga terwujud dan nyata, serta mengenai keharusan perubahan dari masyarakat kapitalis menuju masyarakat sosialis dengan jalan revolusi yang mengakibatkan kelanggengan kehidupan ekonomi kapitalis. Teori Schumpeter. Teori Schumpeter berasal dari Joseph Alois Schumpeter, yaitu seorang ekonom Amerika Austria dan ilmuwan politik. Salah satu ekonom paling berpengaruh dari abad ke-20. Schumpeter mempopulerkan istilah destruksi kreatif dalam ekonominya. Proses perkembangan ekonomi menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau entrepreneur wira swasta. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur, dan kemajuan ekonomi tersebut diartikan sebagai peningkatan output total masyarakat. Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter membedakan pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, walaupun keduanya merupakan sumber peningkatan output masyarakat. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wira swasta. Inovasi tersebut menyangkut perbaikan kuantitatif dari sistem ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreativitas para wira swastanya. Sedangkan yang dimaksud dengan inovator atau entrepreneur adalah orang-orang yang terjun dalam dunia bisnis yang mempunyai semangat keberanian untuk menerapkan ide-ide baru menjadi kenyataan. Seorang inovator biasanya berani mengambil risiko usaha karena kemungkinan meraih keuntungan monopolistis dan semangat mengalahkan saingan mereka melalui ide-ide baru. Menurut Schumpeter, hanya mereka yang berani mencoba dan melaksanakan ide-ide baru yang disebut entrepreneur. Sedangkan pengusaha yang secara hanya mengelola secara rutin perusahaannya bukan entrepreneur, melainkan hanyalah seorang manajer. Menurut Schumpeter, sistem kapitalis dan bebas berusaha yang didukung oleh lembaga-lembaga sosial politik yang sesuai merupakan lingkungan yang paling subur bagi timbulnya inovator dan inovasi. Teori Keynes. Teori Keynes berasal dari John Maynard Keynes, Baron Keynes ke-1, yaitu ekonom Inggris yang gagasannya mengubah teori dan praktik ekonomi makro serta kebijakan ekonomi dunia. Ia diakui sebagai salah satu ekonom paling berpengaruh pada abad ke-20 dan pendiri ekonomi makro modern. Pemikirannya menjadi dasar mazhab ekonomi Keynesian. Aliran Keynesian ini muncul untuk mengatasi krisis yang melanda Eropa pada 1930-an pasca Perang Dunia I. Keynes dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari Great Depression.
Teori ekonominya berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja konsumsi dalam suatu perekonomian akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Teori ini menelurkan banyak intervensi kebijakan ekonomi pada era terjadinya Great Depression. Dalam aliran ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, di mana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer pada saat itu, yaitu laissez-faire capitalisme, yaitu teori kapitalisme. Keynes juga mendukung pendistribusian kekayaan secara terkendali ketika diperlukan. Teori Keynes ini kemudian menyimpulkan bahwa ada jalan pragmatis untuk pendistribusian kemakmuran. Jika segmen masyarakat yang lebih miskin diberikan sejumlah uang, mereka akan cenderung membelanjakannya daripada menyimpannya, yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari sini, ide pokok dari teori Keynes adalah peranan pemerintah yang tadinya diharamkan oleh teori ekonom klasik. John Maynard Keynes menjelaskan teori ekonominya dalam buku karangannya berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money. Yang selanjutnya adalah tahap pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Profesor W.W. Rostow memakai pendekatan sejarah dalam menjelaskan proses perkembangan ekonomi. Terdapat 5 tahap pertumbuhan ekonomi, yaitu masyarakat tradisional. Tahap masyarakat tradisional yang pertama dengan karakteristiknya pertanian padat tenaga kerja, ekonomi mata pencaharian, hasil-hasil tidak disimpan atau diperdagangkan, dan adanya sistem barter. Selanjutnya, masyarakat atau prasyarat tinggal landas. Tahap pembentukan prasyarat tinggal landas yang ditandai dengan pendirian industri pertambangan, peningkatan pembangunan modal dalam pertanian, perlunya pendanaan asing, tabungan dan investasi meningkat, terdapat lembaga dan organisasi tingkat nasional, adanya elit-elit baru, perubahan seringkali dipicu oleh gangguan dari luar. Selanjutnya adalah tinggal landas. Tahap tinggal landas atau the take off yaitu ditandai dengan industrialisasi meningkat, tabungan dan investasi semakin meningkat, peningkatan pertumbuhan regional, tenaga kerja di sektor pertanian menurun, stimulus ekonomi berupa revolusi politik, inovasi teknologi, perubahan ekonomi internasional, laju investasi dan tabungan meningkat 5-10% dari pendapatan nasional. Sektor usaha pengolahan, pengaturan kelembagaan. Yang selanjutnya adalah dorongan menuju kedewasaan, tahap pergerakan menuju kematangan ekonomi. Ciri-cirinya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, diversifikasi industri, penggunaan teknologi secara meluas, pembangunan di sektor baru, investasi dan tabungan meningkat 10-10% dari pendapatan. Yang terakhir adalah era konsumsi massa besar-besaran. Tahap era konsumsi massa tingkat tinggi ditandai dengan migrasi ke pinggiran kota, proporsi ketenaga kerjaan yang tinggi di bidang jasa, meluasnya konsumsi atas barang-barang yang tahan lama dan jasa, peningkatan atas belanja jasa-jasa kemakmuran.